Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk kumpulan soal asli ya atau fact report atau bocoran UTBK untuk persiapan kalian menghadapi UTBK tahun ini ya dek ya. Oke, langsung saja, nggak lama-lama kita langsung ya ke soal nomor satu. Ini adalah paket ke satu yang mau UTBK merapat ya dek. Kita akan belajar bersama-sama. Nomor satu, ya ini tentang bunga ya, bisa bunga tunggal, bisa bunga majemuk, ini pernah keluar di tahun 2024. Pak Yudit menabung di Bank A sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalau bunga, ya kalau tabungan pertama itu bisa kita buat menjadi M0 ya, M0-nya itu adalah 5 juta rupiah. Dikenakan bunga tunggal, oh ternyata ini bunga tunggal ya, dengan bunganya itu adalah 10%. Bisa B kecil, bisa kita gunakan I kecil ya. Boleh, saya pakai I kecil ya, Dek. Berapakah besar tabungan Pak Yudit pada waktu ketiga ya, tahun ketiga ya, ditanya. Ya, ditanya itu adalah MN. Oke, Dek, karena ini adalah bunga tunggal, maka nanti rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikalikan dengan 1 plus I kalikan N. Ya, inilah rumus untuk bunga tunggal ya. M0-nya itu kita masukkan, M0-nya adalah 5 juta rupiah dikali dengan 1 plus, I-nya itu 10% ya. Di sini I-nya itu udah dalam bentuk satuan tahun, N-nya juga udah tahun, maka tidak perlu kita samakan ya, karena udah sama-sama per tahun. Ya, 10% itu artinya 10 dibagi 100 yaitu 0,1, kita kali dengan 3. Maka nanti 5 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah 0,3 maka 1,3. 1,3 dikalikan 5 itu adalah 6,5. Jawabannya adalah 6.500.000 rupiah. Pasti bisa. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih tentang bunga ya, Dek. Nah, nanti untuk paket ini kita bahas tentang bunga, lalu ada fungsi juga ya, Dek. Dan ini soalnya bentuk esai untuk tahun tersebut. Adik pasti bisa ya. Ini tentang FOG, GOF, dan inverse. Lalu ada diagram flowchart ya. Ini tentang membaca data, tentang SPLTV, dan ada juga bangun geometri dan titik sudutnya serta gradien. Pasti kalian bisa ya. Untuk pola bilangan dan baris itu sering banget keluar ya, baris aritmatika, geometri, atau pola bilangan, silakan adik pelajari kembali. Semangat ya, Dek ya, semoga kalian dimudahkan tahun ini. Kita lanjut aja ya, Dek, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Pak Nurdin menabung di Bank A sebesar 30 juta rupiah, maka ini adalah M0 ya, langsung saja. Dengan bunga tunggalnya itu adalah 6% per tahun, ini adalah I-nya. Jika selama N bulan, nah hati-hati ini, N-nya itu mintanya bulan, jadi nggak sama ya satuannya ya. Uangnya menjadi 31.500.000 rupiah, ini adalah MN. Tentukan hubungan P dan Q yang tepat. Oke, P-nya itu adalah N-nya ya, lamanya menabung. Kita masukkan lagi, rumusnya adalah MN sama dengan M0, 1 plus I kalikan N. MN-nya itu 31.500.000, ini nolnya dihilangin aja ya langsung ya. Ini 2 hilang, ini 2 hilang, maka MN-nya itu menjadi 315. M0-nya itu menjadi 300. Sorry, ini 1 ya, 1 plus. I-nya gimana, Dek? Ini kan mintanya tahun. Nah, ini mintanya bulan. Maka I-nya atau bunganya saya buat menjadi per bulan. 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Maka nanti bunga tiap bulannya berapa, Dek? 6% itu artinya kan 0,06. Ini kalau setahun, maka saya bagi dengan 12. Nah, ini sudah bunga per bulan. Maka N-nya udah ketemu bulan. Paham ya? Oke, ini kan 315 saya bagi dengan 300 sama dengan ini 12 dibagi dengan 6 itu adalah 2 ya. Maka saya buat 1 plus, untuk bagian atas saya kalikan 100 ya, 0,01. Saya kalikan 100 maka 1, bawah juga saya kalikan 100. 2 kalikan 100 itu adalah 200 dikali dengan N. Oke ya. Maka nanti 315 saya bagi dengan 300.
Nah, di sini karena penyebutnya itu adalah 200, maka 1 saya rubah menjadi 200 per 200. Maka bagian atas itu 200 ditambah 1 kalikan N itu adalah N, kita bagi dengan 200. Coret 2 boleh, coret 2 boleh, tinggal kita kalikan silang ya. 2 dikalikan 315 itu adalah 630, 3 dikalikan 200 plus N. Ya, maka nanti 630 sama dengan 600 ditambah dengan 3N. 630 dikurangi 600 itu adalah 30. 30 sama dengan 3N, maka N-nya ketemu 10. Ya, jadi N-nya itu 10 ya, Dek. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin B, pasti bisa. Next ya, kita ke soal nomor 3. Ayah menabung di Bank Kaya Raya sebesar Rp10.500.000. Ini adalah M0. Bank tersebut memberikan bunga tunggal. I-nya itu adalah 12%. Satuannya adalah tahun. Jumlah tabungan ayah selama 7 bulan. Ini juga hati-hati, N-nya itu mintanya bulan. Sedangkan ini tahun. Maka kita harus samakan ya penyebutnya ya. Ya, kita akan mencari MN. MN itu sama dengan M0 dikali 1 plus I-nya itu 12%. 0,12 saya bagi dengan 12 karena mintanya dalam bentuk bulan ya, dikali dengan 7. Oke, maka nanti 10.500.000 rupiah dikali dengan 1 plus 0,12 dibagi dengan 12 itu adalah 0,01 ya. 0,01 kita kali dengan 7, 0,07. Maka nanti hasilnya adalah 10.500.000 rupiah kita kali dengan 1,07. Ya, kita minta nolnya 2 nih. Maka nanti bersisa 10, 5, nolnya 3 dikali dengan 107. Ya, oke. Hasilnya adalah 11.235.000 rupiah. Jawabannya C. Pasti bisa ya. Oke, untuk bunga tunggal boleh saya skip ya, Dek. Adek pasti bisa ya. Silakan ini pause dulu video kakak. Ya, ini ditanya adalah persentase, ditanya I-nya ya. Silakan Adek komen ya di kolom komentar. Nanti Adek isi ya jawabannya apa ya. Pasti bisa ya. Ini nomor 4 dan ini nomor 5-nya. Silakan ya, kerjakan ya dengan cara yang sama konsepnya. Kita langsung ya akan masuk ke soal nomor 6. Ya, kita nomor 6, kita masuk ke fungsi ya. Di sini ada komposisi fungsi. Diketahui ada F inverse. F inverse X min 1. Oh, nggak usah saya tulis ulang aja ya. Saya kayak gini aja. F inverse X min 1 hasilnya adalah 4 dikurangi 3X per X min 2. Ditanya ada F min 5. Ini sebenarnya tuh dalam satu hari itu ada beberapa paket ya, Dek. Ada yang dapat paket kayak soal nomor 6, kayak soal nomor 7, kayak soal nomor 8. Ini bentuknya esai. Ya, semoga besok rezeki ada di kalian ya, dapat paket yang lebih dimudahkan ya. Ya, bisa yuk. Nah, jika adik bertemu dengan soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara cepat ya, Dek. Masih ingat ya, jika F inverse A sama dengan B, maka nanti boleh kita silang, Dek. FB sama dengan A. Ini kita pakai konsep ini. Ya, maka nanti F inverse X min 1 sama dengan 4 dikurangi 3X per X min 2, ini adalah F inverse A sama dengan B, tinggal kita kalikan silang. Bukan kalikan silang ya, kita pindah ruaskan ya, tapi inverse-nya hilang. Maka F 4 min 3X per X min 2 sama dengan X min 1. Gunakan konsep ini. Nah, yang ditanyakan F min 5 ya. Nah, ini F min 5 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat ya, ruas kiri udah nggak pakai inverse, ini juga bukan inverse. Maka nanti kita bisa kerjakan kiri sama dengan kiri, nanti hasilnya kita masukkan kanan sama dengan kanan. Maka kita boleh ya, 4 min 3X per, ini yang ruas kiri ya, Dek.
X min 2 hasilnya adalah min 5. Maka nanti 4 min 3X sama dengan min 5 dikalikan X min 2. 4 min 3X sama dengan min 5X plus 10. Maka nanti min 5X-nya pindah ke kiri aja ya. Jadi positif ya. 5 dikurangi 3 itu adalah 2X. 10 kurangi 4 itu adalah 6. Kita dapatkan X-nya 3. Nah, setelah di ruas kiri X-nya 3, boleh kita substitusikan ke kanan. Ya, X-nya ketemu 3 nih. Maka nanti hasilnya adalah 3 dikurangi 1. Jawabannya 2 ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 7. Ya, jika F1 per X plus 1 sama dengan X plus 3 dibagi X plus 1, maka nilai A min 3 agar F inverse A plus 1 sama dengan 2. Nah, ini kalau tadi kan kayak gini ya. Kalau tadi kan F inverse A, kalau tadi kan F inverse A sama dengan B, terus kita tuker ya, maka jadinya FB sama dengan A. Nah, sekarang ini dibalik deh. Ini adalah FA. Jika FA sama dengan B, kita tuker. Tapi yang tadinya nggak ada inverse, kita jadiin inverse. F inverse B sama dengan A. Nah, gitu konsepnya. Ya, berarti F1 per X plus 1 sama dengan X plus 3 per X plus 1. Kita tukar. Maka menjadi F inverse X plus 3 per X plus 1 sama dengan ini 1 per X plus 1 gitu ya. Nah, ternyata di soalnya itu ada F inverse A plus 1 sama dengan 2. Kita masukkan di sini F inverse A plus 1 sama dengan 2. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, itu kan di kiri masing-masing ada inverse-nya ya. Maka konsepnya sama, kita kerjakan kiri sama dengan kiri, kanan sama dengan kanan. Saya akan kerjakan untuk bagian kiri dulu ya. X plus 3 dibagi dengan X plus 1 sama dengan A plus 1. Nah, untuk yang ruas kanan, itu ada 1 per X plus 1 sama dengan 2. Nah, saya akan kerjakan kanan dulu aja ya. Nanti kita akan mencari A dulu ya, A di ruas kiri, maka kita kerjakan untuk yang ruas kanan, kita kalikan ke sana, 1 sama dengan 2 dikali X plus 1, maka nanti 1 sama dengan 2X plus 2, ya ketemulah 2X sama dengan 1 kurangi 2 ya, min 1, kita dapatkan nilai X-nya negatif setengah. Dari X yang sudah kita dapatkan negatif setengah, kita substitusikan ke ruas kiri. Kita masukkan X-nya min setengah. Min setengah ditambah 3, kita bagi dengan min setengah ditambah 1. Hasilnya A plus 1. 3 kurangi setengah, itu kan 2 setengah ya, Dek. 1 dikurangi setengah, itu kan setengah, sama dengan A plus 1. 2,5 dibagi 0,5 itu adalah 5, 5 sama dengan A plus 1, kita dapatkan A-nya 5 kurangi 1, itu 4. Tapi kalian jangan isi 4, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah A min 3. Ya, maka 4 kurangi 3 adalah 1 ya. Oke, jawabannya adalah 1. Kalian isi 1. Pasti bisa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, ini lebih ribet kayaknya nomor 8 nih. Ini kayaknya lebih ribet deh. Bisa ya? Pasti bisa. Yuk, nomor 8 yuk. Oke, silakan adik kalau mau coba terlebih dahulu, nggak apa-apa ya, pause video kakak dulu, kita cocokkan bersama-sama. Jika fx sama dengan ax plus 1 dibagi 3x min 1 dan gx sama dengan x min 2, g inverse bundaran f inverse 2 sama dengan 7/2, maka tentukan nilainya A. Oke ya, jika kita punya ada g inverse bundaran f inverse x, maka ini sama saja dengan f o g inverse x. Nah, kita kan ada fx sama gx, maka kita kerjakan fogx terlebih dahulu. Fogx ya, itu artinya f
Gx. Ya, F Gx-nya itu adalah X min 2. Lalu X min 2 kita substitusikan ke fungsi F. Ya, X-nya diganti dengan X min 2. Maka nanti A, X min 2 ditambah dengan 1, kita bagi dengan 3 X min 2 dikurangi 1. Ya, maka nanti AX min 2A plus 1 kita bagi dengan 3X, ini 3 kalikan min 2 itu min 6 ya. Min 6 dikurangi 1 itu adalah min 7. Inilah FOG X. Nah, kita sedang mencari FOG inverse. Nanti FOG inverse itu sama aja G inverse bundaran F inverse ya. Oke, maka nanti FOG inverse X itu gimana caranya? Nah, adik kalau misalkan masih ingat ya, mungkin di sekolah dipelajari ya dek ya. Nah, jika di soal ada fungsi, misalkan saya punya fungsi fx, ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka nanti f inverse x itu gimana caranya? A sama d kita tuker ya, tapi kali negatif, maka jadi negatif dx plus b dibagi dengan cx min a. Gitu aja caranya. Nah, ini berarti kan min 7 kita buat kali min, maka jadi 7. X-nya tetap di sini. Dikurangi 2A plus 1, itu tetap ya. Kita bagi dengan 3X. A yang ini kita kali min 1, pindahkan ke sana. Jadi yang ditukar itu cuma A sama D. Ditukar dikali negatif ya. Lalu B sama C-nya tetap. Nah, udah ketemu inverse-nya. Maka kita dapatkan G inverse bundaran F inverse X-nya itu adalah 7X min 2A plus 1 dibagi dengan 3X min A. Nah, sekarang G inverse bundaran F inverse X-nya adalah 2. Nah, yang ini ya, kita sudah masuk ke sini. Ya. X-nya kita substitusi 2 ya. Nanti hasilnya adalah 7 per 2. Jadi X yang ini kita isi dengan angka 2. Maka nanti 7 kalikan 2 dikurangi 2A plus 1. Kita bagi dengan 3 kalikan 2 dikurangi A. Hasilnya itu adalah 7 per 2. Oke, 7 kalikan 2, 14. 14 dikurangi 2A plus 1. Kita bagi dengan 3 kalikan 2, 6 ya. 6 min A sama dengan 7 per 2. Kita kalikan silang aja ya, dek. Kita kalikan silang. 2-nya ke sana. 2 dikalikan 2 dikalikan 14 ditambah 1 itu 15 ya. 15 min 2A kita sama dengan ini kali ke sana. 7 dikali 6 min A. 2 kalikan 15 itu adalah 30, 2 dikalikan min 2 itu adalah min 4A, 7 kalikan 6 itu adalah 42, 7 kalikan min A itu adalah min 7A. Ya, berarti min 7A-nya pindah ruas ke kiri ya, maka jadi positif 7A kurangi 4A itu adalah 3A, 42 kurangi 30 itu adalah 12. Ya, dapat deh. A-nya itu 4. Oke, kita isi dengan angka 4. Pasti bisa ya, kalian pelajari lagi tentang komposisi fungsi dan sebagainya. Kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan diagram flowchart berikut dengan di input X sama dengan 5, manakah pernyataan yang benar? Kita input ini, X-nya 5. Kita masukkan X-nya 5. Ya, ketemu ya langsung X-nya 5. Kita masuk ke bawahnya. X kuadrat kurang dari 50, X-nya 5. Apakah 25 itu kurang dari 50? Ini pernyataan yang betul ya. Maka ke bawah. Kita dapatkan fungsi Y-nya itu adalah 2X min 3. Maka nanti 2 kalikan 5, 10. 10 kurangi 3 adalah 7. Selanjutnya kita dapatkan fungsi Z-nya. Z sama dengan 2Y. 2 kalikan 7 sama dengan 14. Nah, apakah Z itu habis dibagi 4? 14 itu tidak habis dibagi 4 ya, maka ke kanan. Kita dapatkan fungsi W-nya 5Z
dikurangi 6 dibagi 4. Maka nanti 5 dikalikan 14 kurangi 6 kita bagi dengan 4. 15 kalikan 4 itu adalah 70. 70 kurangi 6 ya. Maka 64. 64 dibagi 4 itu 16. Oke, didapat deh X, Y, Z, W-nya. Apakah Z kurang dari Y? Z-nya itu 14, Y-nya 7. Salah, harusnya Z lebih besar ya. Maka satu salah, maka 3 salah. Cek poin kedua. Apakah X dan W adalah bilangan prima? X betul, 5 itu adalah bilangan prima. Kita lihat W-nya, W-nya mana? 16 itu tapi bukan bilangan prima. Maka salah kembali, otomatis jawabannya hanya 4. 2Y sama dengan Z. 2Y sama dengan Z. Y-nya itu 7, Z-nya itu 14. Betul sekali. Jawabannya D. Pasti bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jika X, Y, dan Z merupakan solusi sistem persamaan linear 3 variabel, X plus Y sama dengan 1, Y plus Z sama dengan 3, dan Z plus X sama dengan 6. Pernyataan yang benar adalah, oke ya. Ya, untuk persamaan ke-1 dan 2 ya, X plus Y sama dengan 1, lalu di sini ada Y plus Z ya, atau saya rubah ya, atau Z plus Y itu sama aja ya, sama dengan 3. Di sini saya akan eliminasi. Eliminasi apa, Dek? Kita akan eliminasi Y. Oke, kita akan eliminasi Y, maka biar Y-nya hilang kita kurangi. Kita dapatkan X min Z sama dengan 1 kurangi 3 adalah min 2. Ya, oke, ini saya anggap persamaan keempat ya, karena ini adalah persamaan ke-1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Untuk selanjutnya, kita bisa masuk ke persamaan 4 dan persamaan ketiga. Persamaan keempat itu adalah Z plus, X plus Z ya. Ini saya tukar langsung aja. X-nya di depan ya dek, ini yang untuk persamaan ketiga. X-nya saya letakkan di depan, X plus Z sama dengan 6. Untuk persamaan yang keempat itu X min Z sama dengan min 2. Nah, misalkan kita ingin eliminasi X, gak apa-apa ya. Kita akan eliminasi X atau Z, yaudah Z dulu aja ya, saya udah nulis Z ini. Biar Z-nya hilang, maka saya jumlahkan. X ditambah X itu adalah 2X, Z ditambah min Z itu habis. 6 ditambah min 2 itu adalah 4. Kita dapatkan X-nya 2. Oke, kita substitusikan ke persamaan 4 ya dek ya. Kita masukkan X-nya 2, maka 2 dikurangi Z sama dengan min 2. Maka min Z sama dengan min 2 dikurangi 2. Oke, min Z sama dengan min 4, maka Z-nya adalah min 4 bagi min 1 itu adalah positif 4. Nah, tinggal mencari Y ya. Kita bisa masukkan ke persamaan 1. Boleh persamaan 1, X ditambah dengan Y sama dengan 1, maka nanti 2 ditambah Y sama dengan 1, Y-nya adalah 1 kurangi 2 itu min 1. Oke. X kalikan Y kalikan Z. Yuk kita masukkan ya. 2 dikalikan min 1 dikalikan 4. Harusnya jawabannya min 8. Karena 1 salah, maka 3 salah ya. Karena pilihan gandanya adalah 1, 2, 3, 1, 3, dan seterusnya. Kita masukkan ke pernyataan kedua. 2Y, maka nanti 2 dikalikan min 1 dikurangi X dikurangi 2. Apakah hasilnya min 4? 2 kalikan min 1 tuh min 2. Min 2 ditambah min 2 itu min 4. Pernyataan yang benar. Maka poin 4 gak usah kita cek ya. Karena 2 dan 4 ya. Tidak ada 2 aja. Oke, next kita masuk ke soal nomor 11. 11 sampai dengan 14 perhatikan itu ya. Bentuk geometri berikut ya. Ditanya adalah koordinat titik D. Silakan adik kerjakan nih di rumah ya. Ya silakan adik kerjakan dulu ya dek. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya ya. Karena ini durasinya udah lumayan banyak. Koordinat C-nya ada, A-nya ada, garis K tegak lurus terhadap diagonal BD. Oke. Nah ditanya koordinat D, lalu ada gradien garis K
ya, persamaan garis K, dan seterusnya. Silakan. Yuk, bisa ya. Assalamualaikum.